Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi unit operasi mekanik yang telah dipelajari pada tugas pertama yaitu 18 Maret 2024 yang dikerjakan oleh kelompok 4 terdiri dari Saya Ilham Wahyudi. Saya Putri Rosella. Saya Putri Siak Cahyani. Saya Rohana. materi yang dibahas terdapat 3 judul. Yang pertama, lambang atau simbol pada flowsheet terdiri dari simbol untuk bejana besar, simbol peralatan transportasi bahan, dan simbol peralatan penukar panas. Materi yang kedua, diagram PF di pabrik. Materi terakhir, ringkasan peralatan utama dan peralatan pendukung dalam industri. Agenda topik bahasan. Topik 1. Yang pertama yaitu simbol-simbol baku untuk berbagai macam peralatan industri, yang dimana saya akan menjelaskan pada option A. Yang pertama yaitu adalah simbol-simbol baku untuk bejana besar. Nah, peralatan untuk bejana besar adalah peralatan proses yang bentuk fisiknya peralatan tersebut membutuhkan ruang dan tempat yang luas. Bisa merupakan jantung proses, namun bisa juga merupakan bejana untuk menampung bahan baku, produk antara atau produk jadi. Berikut ini adalah simbol-simbol dari peralatan tersebut. Nah, adapun alat pertama yang akan kami jelaskan yaitu seperti simbol alat breaker. Alat breaker ini memiliki fungsi atau pengertian alat sebagai pemotong untuk melakukan proses pemotongan ukuran di mana bahan tersebut bersifat kenyal atau lembek. Kemudian yang kedua, simbol alat crusher. Alat crusher ini memiliki pengertian atau berfungsi sebagai pemecah padatan yang keras, tipe yang biasanya digunakan untuk melakukan size reduksi atau pengecilan ukuran menjadi partikel yang dengan diameter yang lebih halus. Kemudian ada pun alat yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu alat crusher yang tipenya general. Simbol ketiga ini atau alat crusher tipe umum general ini digunakan untuk mengecilkan suatu ukuran batuan menjadi ukuran dengan diameter tertentu. Kemudian alat yang keempat yaitu alat fine crusher. Alat fine crusher ini memiliki pengertian atau berfungsi untuk menggiling hingga menjadi tepung. Simbol yang digambarkan di atas atau di samping alat tersebut adalah alat crusher dengan sistem tertutup, artinya hasil penggilingan yang halus tadi disedot untuk dilanjutkan ke sinkron sehingga tepung atau powder yang dihasilkan tidak terbang berhamburan. Saya akan melanjutkan yang B, yaitu B, simbol-simbol peralatan transportasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk setengah jadi dan produk jadi. Peralatan untuk menangani pemindahan bahan baik produk setengah jadi, bahan baku, bahan pembantu atau penolong sangat diperlukan dalam proses pengolahan untuk menghindari kontak dengan manusia dan lingkungan karena dikhawatirkan merusak bahan kontaminasi atau membayangkan proses karena sifat bahan. Berikut ini adalah simbol-simbol dari peralatan tersebut. Pertama, ada pompa terpasang dari garis produk. Yang kedua, ada pompa sentrifugal. Yang ketiga itu ada pompa rotari. Yang keempat, pompa positif displacement. 5, pompa rotor dengan 2 sumbu penggerak. Keenam itu simbol dari pompa proporsional. Yang ketujuh, simbol pompa dengan alternatif pilihan 1. Simbol pompa dengan alternatif pilihan simbol adalah sebagai berikut. A, simbol pompa vakum, simbol urutan pertama. B, simbol pompa piston, simbol urutan kedua. C, pompa dengan ring liquid, simbol urutan ketiga. D, pompa oli cell rotor, simbol urutan keempat. E, pompa rod dengan sistem piston. F, pompa berat gas berat. Semua alternatif simbol ini dalam menggambarkan flow proses bertujuan untuk memahamkan bagaimana pompa yang digunakan secara nyata dan proses pengolahan atau proses produksi. Yang ke-8 itu adalah simbol pompa dengan alternatif pilihan 1 juga. Simbol pompa dengan beberapa alternatif pompa dengan spesifikasi masing-masing berbeda dan cara kerja pompa juga berbeda. Simbol-simbol ini memudahkan untuk memahamkan proses pengolahan yang sebenarnya terjadi. Urutan sistem kerja pompa dari kiri ke kanan kemudian ke bawah. Melanjutkan penjelasan tentang materi yang kami jelaskan itu yaitu yang ke C, simbol peralatan penukar panas. Yang pertama itu di mana alat penukar panas tipe vertikal. Alat penukar panas ini menggunakan tipe pipa peman dari bejana proses. Steam masuk dari atas keluar dari bawah. Itu bentuknya seperti M terbalik ya, atau bisa bentuknya seperti sigma.
Nah, yang selanjutnya itu yang kedua, alat penukar panas tipe horizontal, di mana alat penukar panas ini menggunakan pipa horizontal melakukan proses pemanasan. Yang ketiga itu seal dan tub alat penukar panas. Yang keempat itu seal penukar panas tub bandel 1. Yang kelima, alat penukar panas tipe tub bandel 2. Nah, yang keenam itu alat penukar panas tipe plat, di mana aplikasi penggunaan alat ini untuk menjaga suhu bahan tangki besar agar tidak lebih dari suhu kritis bahan itu. Nah, yang ketujuh, pendingin aliran udara. Aplikasi peralatan ini biasanya pada unir eksterior mesin pendingin, membuang panas yang diambil dari ruangan oleh freon dibuang dengan dialirnya udara yang berasal dari kipas tiup. Yang ke-8 itu fine tube. Nah, yang ke-9, alat penukar panas tipe 2 pipa, di mana itu alat ini menggunakan 2 pipa yang kecil di dalamnya dan yang besar di luarnya. Pipa yang besar sebagai pemanas, sedangkan pipa yang kecil berfungsi sebagai bahan yang dipanaskan. Yang ke-10 itu burner oli, di mana alat ini untuk pembangkit api dengan menggunakan oli sebagai bahan bakarnya. Api yang dihasilkan cukup panas karena entalpi dari oli besar, namun kelemahannya adalah membuat length di pipa yang dipanaskan. Hal ini mengakibatkan perpindahan panas dari pipa ke media yang akan dipanaskan akan menimbulkan semacam kerak. Nah, kita akan masuk ke bagian yang terakhir, yaitu boiler atau kettle uap, di mana alat ini digunakan untuk membangkitkan uap sebagai steam, baik saturated steam, superheat steam. Boiler dibedakan menjadi 2 tipe. Yang pertama itu tipe lorong api atau lorong air. Tipe lorong api biasanya digunakan untuk kapasitas boiler yang tidak terlalu besar, sedangkan tipe lorong air itu digunakan buat untuk boiler dengan kapasitas yang besar. Agenda topik bahasan, topik 2. Baik, yang kedua, diagram PFD pabrik dan prosesnya. Pengertian dari PFD sendiri yaitu proses flow diagram, adalah diagram alur yang menggambarkan proses, tugas-tugas penyusunnya, dan urutannya secara grafis. PFD biasa digunakan di bidang teknik, khususnya teknik kimia. PFD berisi sebagian besar data teknik kimia yang diperlukan untuk merancang suatu proses kimia. Di sini PFD yang kita gunakan yaitu alternatif pemilihan proses pada diagram alur proses atau flowchart dan raca massa. Pada pembuatan kecap manis menggunakan kedelai hitam 1 ton. Pertama, penyortiran bahan baku. Bahan baku yang digunakan adalah biji kedelai yang kasar sehingga akan mempermudah pertumbuhan jamur dan dalam proses pencampurannya akan lebih merata. Kemudian proses pencucian. Proses pencucian dilakukan setelah kedelai disortir, di mana kedelai dicuci menggunakan air bersih sebanyak 1000 liter untuk tiap 1 ton kedelai untuk membersihkan bahan baku. Kemudian proses perendaman. Proses perendaman bertujuan untuk melunakkan dan mengelupaskan kulit ari kedelai sehingga tidak memerlukan proses pemasakan yang terlalu lama. Selanjutnya, proses pemasakan atau perebusan. Biji kedelai sebanyak 1 ton dimasukkan ke dalam tangki pemasakan yang disebut streamer. Pemasakan ini bertujuan untuk meningkatkan kadar air dan melunakkan kedelai di mana sistem pemanasannya menggunakan uap agar cepat lunak. Kemudian proses penirisan dan pendinginan. Setelah kedelai dirasa cukup lunak, tahap selanjutnya adalah meniriskan serta mendinginkan kedelai. Hal ini dilakukan agar fermentasi pada kedelai tidak gagal, serta inaktifnya jamur pada ragi yang akan ditaburkan apabila kedelai dalam keadaan panas. Kemudian proses fermentasi koji. Setelah proses pemasakan, penirisan dan pendinginan selesai, biji kedelai dimasukkan ke dalam wadah kemudian ditaburi dengan serbuk koji atau Aspergillus oryzae yang telah dicampurkan dengan tepung terigu selama 2 hingga 3 hari pada suhu 25-30 derajat Celcius. Kemudian proses fermentasi morom. Proses fermentasi morom ini merupakan proses fermentasi dengan menambahkan air garam sebanyak 17 hingga 20% sehingga diperoleh kadar protein sebanyak 12 hingga 13%. Tujuannya adalah untuk mendapatkan amino acid yang dapat memberikan rasa khas pada kecap. Kemudian, fermentasi laktat atau etanol dengan hidrolisis enzim. Setelah proses fermentasi basah atau pembasmen, kemudian pengepresan, kemudian pemasakan. Pemasakan setelah proses pengepresan, lalu filtrat dimasak dengan
dicampur bumbu-bumbu yang telah dihancurkan dengan alat penghancur bumbu setelah ditambah gula. Kemudian dimasak dalam tangki pemasakan. Penyaringan. Penyaringan dilakukan 2 kali, yaitu dengan menggunakan penyaringan yang berbeda, yaitu diantaranya saringan dari kawat baja dan saringan dari kain katun. Kemudian penampungan. Kecap yang telah disaring kemudian dialirkan ke bak penampungan kecap yang terdiri dari 7 bak penampung. Kemudian pembotolan. Kecap pada tangki penampung selanjutnya dilakukan pembotolan dengan menggunakan mesin filter atau dengan menggunakan tenaga manusia. Sebelumnya botol harus disterilisasi di ruang khusus untuk pensterilan botol. Kemudian penggudangan. Penggudangan adalah salah satu usaha untuk menanggulangi kerusakan dan untuk menunggu sampai produk kecap tersebut dipasarkan. Agenda topik bahasan. Topik 3. 3. Peralatan utama dan peralatan pendukung dalam industri proses. Peralatan utama dalam industri proses meliputi mesin-mesin besar seperti kompresor, kondensor, dan pemanas. Peralatan pendukung meliputi alat ukur seperti termometer, barometer, manometer, serta peralatan keselamatan seperti pelindung mata dan sarung tangan. Penjelasannya, dalam industri proses, peralatan utama adalah peralatan yang digunakan untuk menjalankan proses produksi secara langsung. Ini bisa berupa mesin-mesin besar seperti kompresor yang digunakan untuk memompa gas, kondensor yang digunakan untuk mendinginkan dan mengkondensasi uap, dan pemanas yang digunakan untuk memanaskan bahan baku atau produk. Peralatan pendukung adalah peralatan yang digunakan untuk membantu produksi, tapi tidak secara langsung terlibat dalam proses tersebut. Ini bisa berupa alat ukur seperti termometer yang digunakan untuk mengukur suhu, barometer yang digunakan untuk mengukur tekanan, dan manometer yang digunakan untuk mengukur aliran fluida. Selain itu, peralatan keselamatan juga merupakan bagian penting dari peralatan pendukung. Ini bisa berupa pelindung mata yang digunakan untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia, sarung tangan yang digunakan untuk melindungi tangan dari panas atau bahan kimia, dan sepatu pelindung yang digunakan untuk melindungi kaki dari benda tajam atau berat.